Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'amihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wa bi nusratihi tunalu al-ghayat wal intisar. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul kauni wal kainat wa ashhadu anna سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وصفيه وهو سيد السادات والسيدات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن فاز بهديه في الحياة وبعد الممات. ما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أتلو عليكم استمعوا لتلاوته وأنصتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. سورة التوبة ayat 122. Tema yang sampai kepada saya tentang pembicaraan kita pada siang hari ini adalah bersama ulama. Saya tidak tahu makna bersama ini seperti apa. Apakah bersama itu maknanya bersama tempat tinggal, bersama di dalam perjalanan, atau bersama dalam perjuangan. Sebab ketika kita berbicara ulama, kita tidak hanya berbicara orang-orang yang berilmu, tetapi adalah orang-orang yang ilmunya membekas ke dalam sikap dan kepribadian. Ilmunya menerbitkan atau membersihkan ketakwaan di dalam kalbu, dan ilmunya menjadi panduan di dalam bersikap dalam pembinaan ummah. Jadi ulama ada 3 unsur yang mendasar pada diri seorang alim. Yang pertama adalah penguasaannya terhadap ilmu mutlak. Yang kedua adalah cahaya ilmu itu menyinari kalbunya sehingga melahirkan ketakwaan di dalam hati. Berdasarkan firman Allah, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Kemudian yang ketiga adalah amal, sikap dan perilakunya di dalam membina umat. Jadi keulamaan tidak bisa didapat hanya dengan berada di bangku perguruan tinggi, mendapatkan ijazah sampai S berapapun, sampai S3 atau mungkin S-teler sekalipun. Itu tidak menjadi jaminan. Tidak sedikit orang yang punya wawasan keislaman, tetapi
ilmu yang dikuasainya tidak memberikan ketakwaan dan ketakutan ke dalam kalbu. Jadi jangan heran ada orang yang berilmu tentang yang haram, tapi dia malah yang melakukan perbuatan haram. Tidak sedikit orang tahu tentang batasan-batasan syariat, tapi malah dia yang melampaui batasan-batasan. Nah, orang kampung kita sering mengatakan kalimat gini, ilmu itu mesti berhakikat. Pernah mendengar kalimat itu? Ilmu itu harus berhakikat. Hakikat ilmu itu kemana? Sebelum dia terlahir kepada orang lain, dia harus membekas ke dalam diri orang yang punya ilmu. Itulah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu buah dari ilmu. Jadi kalau ada orang ilmunya menggunung, naik terus, tapi ketakutannya tidak seiring naiknya dengan pertambahan wawasan keilmuan. Yang seperti itu ilmu, kata orang kampung kita, tidak berhakikat namanya. Nah, setelah dua itu terbentuk wawasan keilmuan dan terbentuk khasyah di dalam kalbu, ketakutan kepada Allah, nah baru akan melahirkan buah secara lahir, sikap, perilaku, keulamaan, keistiqamahannya di atas yang hak, keberanian yang menyampaikan yang benar. Dia tidak mengharapkan sanjungan dan pujian orang. Nah, itu adalah buah dari dua tadi, tidak bisa satu. Ilmu yang melahirkan khasyah. Nah, sekarang kalau kita akan bersama dengan ulama, apa maknanya? Tentu yang harus kita perjelas dahulu, ulama yang mana? Nah, itu tidak bisa sembarangan. Betul-betul memahami perjalanan dakwah seorang alim itu bagaimana, arah dakwahnya seperti apa, dan cita-citanya bagaimana. Nah, kalau tidak, jangan-jangan nanti naik perahu orang, naik perahu lawak, tapi nanti tumpang perahu tiri. So, kenapa? Karena panggilan-panggilan popularitas sekarang itu tidak menjamin. Maaf saja, tidak menjamin. Kenapa? Ketika sikap tawadhu mulai berkurang, orang tidak pernah lagi merasa tidak pantas menyandang gelaran-gelaran yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk dia pakai. Sikap tawadhu ketika telah turun. Kalau dulu orang dipanggil buya tu takut, ndak mau nak buya dah. Dipanggil ustaz itu cemas, saya bukan ustaz. Sekarang tidak. Panggilan ustaz berserak-serak di mana-mana. Sekali naik mimbar, sudah berebutan orang bersalaman cium tangan, sudah jadi ustaz langsung. Maaf saja, kadang sebagian hanya dengan modal penampilan yang memang baik dalam pandangan Islam, dia sudah jadi ustaz. Kalau dibawakan ke kampus, ustaz itu maknanya secara ilmiah profesor ya. Buya
Mana ada persyaratan seperti dahulu. Orang baru dipanggil buya kalau di kampung kita dahulu. Ditanya orang di mana suraunya buya itu. Nah, tidak sedikit dari ini buya tanpa surau. Yang ada adalah daftar ceramah. Hari ini surau ini, hari besok surau itu. Nah, bahkan gelaran syekh pun sekarang bisa sembarangan dipakaikan saja. Walaupun kata syekh di dalam bahasa Arab maknanya kan orang tua. Tetapi dari tradisi keulamaan, syekh itu adalah panggilan ihtiraman, panggilan kehormatan kepada orang alim. Nah, jadi dalam kondisi seperti sekarang umat, saya ajak untuk betul-betul memahami dengan siapa dia akan ikut, dengan siapa dia tidak akan ikut. Perlukah itu? Iya. Mencari guru dan memperhatikan guru mana yang akan dituruti itu penting. Kesalahan di dalam berguru itu adalah awal dari kesesatan dalam beragama. Nah, jadi kalau memang akan bersama ulama, jelaskan ulama yang bagaimana. Saya jadi heran kalau di Jakarta mungkin tidak begitu mengherankan berbagai pemikiran, tapi sampai ke kampung-kampung ajaran sesat orang yang mengaku jadi nabi saja masih ada juga pengikutnya di dalam Minang. Coba bayangkan. Seperti dulu Al-Qiyadah, Ahmad Musaddiq, banyak pengikutnya di Sumatera Barat. Saya yang berhadapan langsung banyak. Tidak sedikit aliran-aliran yang baru berkembang dan disinyalir menyimpang, munharif, pemikirannya menyimpang dari jalan yang benar. Ada saja. Syiah pun ada di Sumatera Barat. Ini bukan hoax ya, karena saya berhadapan langsung dengan orang itu. Nah, dari mana awal masalah ini adalah salah dalam berguru. Jadi tidak jaminan jubah, sorban, jenggot. Jadi 3 poin tadi penting. Nah, kemudian kalau kita sudah temukan itu, apa sikap kita? Nah, itu yang harus kita jelaskan. Kebanyakan kita punya kelemahan di dalam menambah wawasan keislaman. Disebabkan karena kita tidak tahu peta keilmuan kita sendiri. Awak nak tahu itu apa lagi? Banyak orang tidak tahu apa sebenarnya kekurangan dia di dalam beragama. Karena itu dia datang pergi mengaji, terserah ustaz lah, terserah buyalah, apa yang akan dicurahkan kami terima. Itu kebanyakan dari kita. Dia tidak tahu dalam perkara akidah apa yang dia belum pahami, apa yang masih dia keragui. Dalam perkara ibadah, apa yang mesti harus dia perdalam lagi. Dalam perkara akhlak. Nah,
Hampir tidak ada di antara kita yang mencoba mengevaluasi, memetakan keilmuan kita itu bagaimana. Orang yang tidak tahu dengan kekurangan dirinya tidak bisa berguru dengan baik, karena dia tidak tahu guru yang mana yang akan diturutnya untuk menambah kekurangan dirinya. Yang masalah lagi adalah mereka lebih senang mengkaji berbagai persoalan yang tidak mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Lebih cenderung mereka mengkaji perkara-perkara yang tidak mereka hadapi di dalam kehidupan. Orang di Tanah Abang tidak bersemangat mengkaji fikih muamalat. Yang ngaji itu lolai batu itu banyaklah halal haramnya. Banyak yang seperti itu. Kalau didangan kaji buya apa? Abi kan lewat di sini. Ikut tak boleh. Mencari nan halal saya payah, apa lagi? Mencari nan halal, nan haram serumi, apa lagi mencari nan halal? Lurui, kurui, berbagai macam petuah-petuah pasar entah lahir dari mana. Nah semestinya kalau masjid ini adalah masjid yang berada di atas pasar grosir yang besar, tentu di sini setidaknya kalau tidak sekali, 2 kali seminggu, sekali seminggu mesti mengkaji di sini perkara muamalat Islami, tentang jual beli, al-bay' al-fuduli, kan banyak itu. Orang datang ke kedai kita, ada barang kau pak? Anda ada doh, tapi mau cari tunggu lah siko. Alun jadi orang mengecek setuju wala tabang ke kedai orang. Boleh enggak itu? Kadang wak aduan saja. Pak, kami cari yang ini. Kita tidak jual ini, tapi kita punya channel. Ada, tunggu sih koyo. Kita jalan ke sana. Orang ini dikira kita yang punya, ternyata kita mengambilkan dari orang lain. Dan tentu mengambilkan orang lain wak menepek lo seketek. Boleh tak mengambil itu sedangkan dia tidak tahu? Bertindak saja kita seperti itu. Kan perlu dikaji dan dibahas. Belum lagi cek yang diperjualbelikan dan berbagai macam. Nah mestinya masalah itu adalah masalah yang urgen dan perlu betul untuk dikaji. Tapi karena cara mengaji kita selama ini tidak berorientasi kepada kebutuhan keilmuan kita, lebih kepada apa? Maaf saja, kadang kepada entertain, pelape-lape panik di bawah, bersandar di situ dengan pengajian. Nah kadang hadir beramai-ramai dalam tabligh akbar, galak orang galak lah wak. Padahal yang digalak orang wak. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah akhirnya kebersamaan dengan ulama tidak memberi tambahan apa-apa selain dapat label jamaah Ustadz Fulan. Itu saja tambahan. Jadi bapak dan ibu-ibu, sudah saatnya kita mengevaluasi diri kita. Kita ini butuh apa lagi? Jawaban agama dalam kehidupan kita. Itu yang harus masing-masing kita tahu. Apa pertanyaan kita tentang Islam yang belum terjawab? Itu yang akan dicari. Kalau yang sudah terjawab, amalkan lagi. Itu tugas kita. Nah, itu dikatakan bersama ulama kita bisa mendapatkan faedah dan manfaat. Nah kemudian makna bersama ulama lagi setelah kita berwawasan keislaman dengan baik adalah bersama di dalam perjuangannya. Karena tugas keulamaan di samping islahun nafs,
memperbaiki dirinya dengan ketakutannya kepada Allah. Yang lebih dari itu apa? Adalah islahul ummah, menebarkan kesalehannya kepada umat dengan memperbaiki. Nah, tugas ini adalah amanah yang ada di pundak ulama. Sebagai amanah keilmuan. Jadi tugas keulamaan, tugas dai, tugas muballigh dalam pandangan saya itu bukanlah profesi. Ini agak berbeda ya. Saya tidak melihat dakwah itu profesi. Dakwah itu adalah amanah ilmiah. Karena itu kalau ada di dalam suatu dakwah ada dialog dan kita tidak bisa menjawab pertanyaan umat, tidak ada masalah. Saya itu amanah ilmiah. Amanah ilmiah itu adalah menyampaikan yang kita ketahui. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Dan itulah yang dijalankan oleh para sahabat dahulu. Mereka khawatir dengan hadis Nabi, man su'ila an ilmin fakatamahu fasayuljamu bilijami minan nar. Siapa yang ditanyakan tentang suatu ilmu, tentu yang dikuasai, dia tutupi ilmu itu, maka dia akan dikekang kelak dengan kekang dari api neraka. Nah, ketakutan itu. Jadi tidak usah di dalam agama ini berani berbicara. Makanya ada orang yang datang, Buya ini kok aneh, tidak mendukung, ada dai cilik, ada begini, ada begitu. Saya katakan boleh saja, tapi saya tidak terlalu antusias. Kenapa? Karena orang ini di dalam masalah agama tidak perlu didorong berani ngomong. Biarkan ilmu dan kebenaran yang menggerakkan lidahnya. Bukan kehebatan menyusun kalimat, beretorika, mengarang suatu narasi uraian tertentu. Tidak itu mestinya yang mendorong orang bicara tentang din, tentang agama. Yang mendorong orang berbicara tentang agama ini apa? Al-ilmu wal haq. Cukup itu. Nah, hari ini kan orang berpacu melahirkan dai dengan berbagai macam gaya, dengan retorika berbagai macam. Apakah itu yang dimaksud? Tidak. Biarkan ilmu dan kebenaran yang menggerakkan lidahnya untuk berbicara. Tidak perlu harus dengan berbagai macam gaya, naik turun suara seperti orang berdeklamasi. Jadi keulamaan bukanlah profesi, tetapi dia amanah ilmiah. Lihat para sahabat. Para sahabat apabila ditanya tentang sesuatu, maka mereka berharap kawannya yang lain yukafihi, mencukupkan. Karena itu idza su'ila an syai'in ahala ila ghairi. Begitu. Kalau kita membaca sejarah mereka, kalau ditanya tentang suatu masalah, dialihkan kepada yang lain. Si fulan lah dia lebih faham dari saya. Si anu lah dia lebih mengerti dari saya. Itulah dia lebih dalam ilmunya dari saya. Lihat kisah Abu Musa al-Asy'ari dengan Abdullah ibn Mas'ud. Ketika ditanya Abu Musa al-Asy'ari tentang satu perkara terkait dengan kewarisan, bagaimana pembagiannya apabila anak perempuan kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki kemudian ditambah dengan ibu, berapa jatah
Kata Abu Musa al-Asy'ari, ibu dapat 1/6. Berapa lagi? Anak perempuan 1 orang dapat 1/2. Kemudian berapa lagi? Ya sudah, cucu dari anak laki-laki itu tidak dapat apa-apa, terhijab oleh saudaranya, oleh eteknya. Kata Abu Musa, coba tanya Ibnu Mas'ud. Tentu dia akan menjawab persis seperti saya jawab tadi. Orang ini datang ke Ibnu Mas'ud bertanya. Apa kata Ibnu Mas'ud setelah ditanyakan itu? Qad dhalaltu idzan. Kalau begitu saya jadi tersalah. Kalau saya jawab seperti Abu Musa. Tidak. Anak dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki tadi melalui anak laki-laki itu mendapatkan jatah. Untuk anak perempuan dapat 1/2, untuk mencukupkan 2/3, sisanya berikan kepada cucu perempuan dari anak laki-laki tadi. Kemudian baru ibu jelas sepertiga. Nah, berbeda fatwa Ibnu Mas'ud dengan Abu Musa. Kembali orang lagi kepada Abu Musa. Abu Musa tidak begitu jawaban Ibnu Mas'ud. Apa kata Abu Musa? Kalian yang salah. La tas'aluni, jangan kalian tanya juga saya. Madama hadzal bahru fikum, selama lautan ilmu ini ada di tengah kalian, Ibnu Mas'ud sajalah. Kenapa kalian bertanya juga ke saya? Gitu. Jadi itu amanah. Karena itu seorang alim tidak boleh malu mengatakan tidak tahu. Tidak usah dipaksakan. Diriwayatkan orang idza nasiyal alimu kalimata la adri usibat maqatiluhu. Kalau seorang alim sudah lupa dengan kata tidak tahu, itu sudah terkena titik kematiannya itu. Tamat riwayat. Jadi hati-hati, jangan menganggap ini pandangan saya, jangan dianggap ini profesi. Ini adalah tugas keilmuan. Makanya kalau tidak diundang orang, saya senang sekali, alhamdulillah, tidak ada beban. Tidak ada tanggung jawab. So kalau sudah diundang, terasa ada tanggung jawab. Nah, ketika kita akan bersama dengan ulama, berarti ulama itu kita pandang sedang menjalankan amanah ilmiah. Bukan sedang menjalankan profesi yang ujung-ujungnya, maaf saja, konsekuensinya profesi itu sebagian adalah ujrah, jasa. Nah, saya berharap kita mengembalikan cara pandang itu. Nah, kalau amanah ilmiah, lihatlah siapa yang paling berat memikul amanah, ringankanlah beban dia. Nah, saya katakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, karena mungkin mayoritas di sini adalah orang berasal dari Sumatera Barat. Yang paling berat memikul tanggung jawab untuk pembinaan umat itu sebenarnya bukan saya, tapi buya-buya, ustaz-ustaz di kampung-kampung sana itu. Itu yang paling berat. Mereka yang berhadapan setiap hari dengan umat. Mereka yang merasakan, kalau bahasa kita, angin dinginnya mereka, karena mereka yang dekat tungku. Tetapi maaf saja, perhatian kita kepada ulama-ulama yang terjun di tengah umat seperti itu minim. Makanya berkali-kali ada pesan dari pengurus, Buya diminta ceramah di Fatahillah, tidak usah lah. Kenapa? Di sini banyak ustaz, banyak ulama. Paling cara penyampaiannya saja yang berbeda-beda. Kenapa harus mendatangkan saya, tiketnya sebanyak itu? Kenapa kita cukupkan? Duduklah dengan ulama di sini. Toh pegangan ulama itu sama. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas.
Kemudian ada al-adillah al-mukhtalaf fiha, istihsan, istislah dan lain-lain. Kenapa? Tadi kita baca firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Coba perhatikan ayat itu, agak lambat-lambat kita baca. Ada di situ kalimat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Firqah kelompok besar, ta'ifah sekelompok dalam firqah. Apa maknanya? Berarti ta'ifah adalah bagian dari firqah. Dari kaum harus ada sekelompok orang yang bertugas bertafaqquh ayat ini. Ayat ini turun terkait dengan pengumuman jihad. Pada suatu kali Nabi mengumumkan jihad. Karena ini jihad fi sabilillah, pahalanya besar, semua orang mendaftar. Padahal Nabi SAW ketika itu tidak ikut. Tapi semuanya adalah para sahabat yang sedang bersemangat waktu itu, semuanya ikut mendaftar dan tinggallah Nabi di Madinah. Kenapa? Jihad afdalul a'mal. Nah, ditegur para sahabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepatutnya kamu sekalian untuk berangkat berjihad itu mestinya dari sekelompok kaum besar firqah itu ada sekelompok kecil yang tidak berangkat, yang tinggal bersama Nabi. Sebab nanti wahyu turun, petunjuk turun, Nabi memberikan penjelasan, siapa yang akan mendengar? Itu ayat itu turun, sabab nuzulnya. Semuanya ingin berangkat, ditegur oleh Allah. Tidak sepatutnya orang-orang beriman itu liyanfiru kaffatan, secara total mereka nafar, mereka berangkat berjuang. Falaula, seandainya tidak berangkat, nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, ada sekelompok kecil dari kelompok besar yang tinggal, yang tidak berangkat. Untuk apa gunanya mereka tinggal? Liyatafaqahu fid din, untuk bertafaqquh, duduk bersama Nabi, dengar penjelasan beliau, terima ilmu beliau. Kedudukan orang ini sama dengan orang pergi berjihad tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyamakan penyebutannya. Untuk apa mereka duduk setelah bertafaqquh? Liyunziru qaumahum, supaya kaum mereka yang berangkat tadi ketika pulang bisa diberikan peringatan oleh yang tinggal. Tadi waktu kalian berangkat berjihad, ayat turun. Ini ayatnya, penjelasannya begini. La'allahum yahdharun. Nah, mari kita kaji lagi lebih dalam. Di dalam ayat itu dikatakan ta'ifah min firqah. Jadi kelompok kecil dari kaum, dari kelompok besar. Berarti keulamaan itu sebenarnya adalah terlahir dari kaum. Jadi konsep dakwah Nabi itu adalah konsep apa? Konsep kaum itulah yang harus bertafaqquh dari mereka untuk mereka. Jadi kalau kita tanyakan, apakah ada dalam praktek dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ustaz itu lintas kaum? Prakteknya tidak ada, melainkan sedikit. Seperti diutusnya sahabat ke suatu tempat, Ali bin Abi Talib, Muaz bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari pernah diutus ke Yaman, jarak yang begitu jauh yang tidak memungkinkan mereka datang ke Madinah. Tetapi kalau ada suatu kaum memeluk Islam dan mereka bisa datang ke Madinah, apakah Nabi mengutus ke sana? Tidak.
Malah di antara mereka yang diminta oleh Nabi untuk belajar kemudian kembali ke kaum mereka untuk mengajarkan Islam. Pernah mendengarkan hadis tentang siapa yang patut menjadi imam? Itu orang yang belajar bersama Nabi. Ketika Nabi melihat mereka sudah sekian lama di masjid, Nabi orangnya kan paibo, kasihan melihat orang terlalu lama. Melihat ini orang kayaknya sudah rindu dengan keluarganya. Kalau rindu kepada keluarga kalian, iya, sudahlah pulanglah, kata Nabi. Nah, sampai di rumah nanti, apabila datang waktu azan, azanlah. Kemudian berikutnya bagaimana lagi? Wal ya ummakum, hendaklah yang mengimami kamu adalah aqra'ukum, yang paling qari. Itu petunjuk Nabi untuk mereka pulang. Nah, jadi konsep 122 surah At-Taubah itu, dai itu semestinya dari kaum itu bertafakuh dan kembali kepada kaumnya. Begitu konsepnya. Kenapa? Apabila dari kaum itu yang bergerak, berjuang, berdakwah di tengah kaumnya, maka banyak modal yang telah dimilikinya. Modal apa? Modal sosial, hubungan kekerabatan, tradisi yang berkembang di tempat itu dia tahu. Nah, karena itu Nabi SAW tidak pernah mengganti, meresafel kepemimpinan satu kabilah apabila masuk Islam. Pernah tidak terdengar ada satu kabilah masuk Islam, kemudian Nabi katakan yang jadi ketua sekarang bukan ini penghulunya turun, yang ini yang naik? Tidak ada. Dipertahankan oleh Nabi. Malah beliau katakan khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang-orang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, tokoh-tokoh, tetap menjadi tokoh-tokoh di dalam Islam dengan catatan harus faqih. Jadi Nabi mendorong orang itu untuk mendalam. Nah, sekarang maaf saja, perhatian kita kepada dai-dai yang ada. Bapak yang di kampung itu minim sekali. Kita sering bertanya, karpet untuk bulan Ramadan ala baru, sampai bau dua laba pelok. Kapan kita bertanya, imam awak bah kehidupannya? Bila lawak bah kehidupannya? Ulama kita di kampung bagaimana kehidupan? Jarang. Tapi kalau cat masjid, ornamen kubahnya, tikarnya, dan berbagai macam pernak-perniknya, itu sangat peduli kita. Tapi ulama yang setiap saat memperhatikan anak cucu kita, kemenakan kita, kapan kita peduli? Nah, makanya bersama ulama itu bukanlah euforia, tapi hakikatnya adalah bersama dengan dakwah mereka. Karena beliau-beliaulah yang menjadi garda terdepan yang membendung berbagai macam penyesatan, pengrusakan akhlak, akidah. Tapi aneh memang. Saya coba mengevaluasi. Pernah di suatu daerah tingkat 2 akan mengadakan tabligh akbar. Saya tanya, berapa biayanya habis Ustaz? 60 juta ya. 60 juta uang dari mana? Ya dipakai sebagian uang baznas, uang zakat. Itu berapa hari dia di sini? 2 hari ya. 60 juta habis 2 hari. Saya tanya, anggaran majelis ulama kabupaten ini berapa Ustaz? 50 juta ya. Itu berapa lama tuh? Setahun ya. Coba bayangkan itu. Anggaran majelis ulama kabupaten itu 50 juta setahun.
Untuk mengadakan tabligh akbar 60 juta 2 hari. Mari kita rasional. Terus kita mengeluh juga terus. Narkoba bagaimana ini bu ya, LGBT seperti apa ini bu ya. Penyakit masyarakat, perzinaan, tingkat perceraian Sumatera Barat dapat juara cerai. Indeksnya lebih tinggi daripada indeks nasional. Jangan dianggap main-main Bapak dan Ibu. Kalau rumah tangga yang telah rapuh, jangan diharap bangunan masyarakat akan kokoh. Ulama sering mengatakan bahwa al-usrah, rumah tangga itu al-labinatul ula, adalah batu bata pertama untuk membangun al-mujtama' masyarakat. Jadi kalau keropos batu batanya ini, tidak akan ada bangunan kemasyarakatan. Nah sekarang tingkat perceraian setinggi itu, siapa yang jadi korban setiap perceraian? Generasi akan datang. Nah, tidak usah menunggu 10-20 tahun. Kalau tingkat perceraian seperti ini, berapa banyak anak-anak yang akan broken home dan mereka tidak pula mendapatkan bimbingan yang kuat. Maka itulah yang mudah dijangkau oleh mereka-mereka yang menyebarkan narkoba, LGBT, karena kekurangan kasih sayang. Nah, kenapa ketimpangan dakwah seperti ini terjadi terus? Nah, Majelis Ulama Sumatera Barat mencoba membuat program yang disebut dengan Ulama Balik Basurau. Balik Basurau berbeda dengan Balik Kasurau. Kenapa Balik Basurau? Karena hampir jarang kita temukan ulama kita sekarang ini yang melakukan pembinaan di surau. Yang ada adalah menceramai. Jadi berbeda konsep ceramah dengan konsep pembinaan. Tadi saya sampaikan di Al-Azhar, membina umat itu seperti orang betanak di kayu api. Tidak bisa serupa orang bertanak dengan magicom. Kalau magicom, basuh barek, masukkan ke dalam magic tu, siram dia air, colon listrik, melala ala ke mall. Kau perlu menggali sampai petang di tanah abang. Itu masak surang. Nah, membina umat tidak bisa seperti itu. Sekali dia ceramai terus jadi orang soleh saja. Hebat tuh kalau begitu, cukup sekali mau kemari. Besok jadi orang taat semua. Ini ceramah tak perlu lagi besok ni. Dilibur saja lagi. Kenapa? Sekali ceramah jadi orang saleh. Mungkin gitu? Tidak. Nabi butuh berapa? 23 tahun lebih kurang membina umat. Jadi kalau membina umat, konsepnya seperti orang betanak je kayu api. Dah tahu kita bapak-bapak dari ibu di sini masih ingat tak teori betanak kayu api itu? Saya ketika kecil-kecil masih melihat nenek saya mencari kayu bakar. Tidak sembarang kayu. Ada kayu ini kalau dibakar dia ada hidup api. Yang basah dikeringkan dulu, dijemur. Mencari lo kayu daun kerambi itu pemancian gitu. Kadang pancing minyak tanah ketika hidup. Nah, ketika sudah dihidupkan api, dijaga besarnya api. So, kalau gadang ban api tabakaran. Kalau tak ketek api, masak batah nasi. Begitu teori. Nah, di tangan ada saluang namanya, tapi bukan saluang untuk berdendang. Tapi saluang untuk pamui api.
Itu mato padi adanya, memang begitulah. Tagadang apinya diganjur keluar supaya dia senang. Tidak bisa ditinggal. Nah begitulah membina umat. Dan begitulah prakteknya dijalani oleh Rasulullah SAW. Saya mau tanya, bapak dan ibu-ibu kan mungkin tidak tanggung-tanggung sudah ulama yang datang ke tempat ini. Saya mau bertanya, kapan Nabi meninggalkan masjid, beliau meninggalkan kota Madinah? Setelah beliau berhijrah. Sejauh yang saya ketahui, beliau tidak meninggalkan kota Madinah melainkan hanya untuk dua hal saja. Pertama untuk berjihad fi sabilillah, yang kedua untuk beribadah ke Makkah, berumrah dan berhaji. Lebih dari itu di mana Rasul? Di masjid beliau. Di Madinah. Tidak beliau tinggalkan. Di sana beliau membina umat yang datang kepada beliau. Karena itu siapa yang pernah pergi umrah masuk ke dalam raudhah, di situ ada menempel dinding raudhah, itu salah satunya menempel di apa? Di dinding makam Rasul, di dinding hujrah syarifah. Di atasnya coba lihat, salah satu dari tiang itu namanya ada Ustuwanatul Wufud namanya, tiang utusan. Kenapa dinamakan tiang utusan? Karena di tempat itulah Nabi bersandar menerima tamu dari berbagai kabilah, baik yang bertanya, baik yang datang masuk Islam. Beliau tunggu. Jadi memang para sahabat membangun masjid Rasul dan mereka namakan masjid itu dengan Masjid Rasulullah. Mereka nisbahkan kepada Nabi. Karena itu Nabi katakan, as-salatu fi masjidi, salat di masjidku ini afdal, masjidku. Sahabat memang menyebutkan itu Masjidul Rasul. Sampai hari ini lekat nama itu Masjidul Rasul atau Al-Masjid An-Nabawi. Untuk apa? Sebagai markas dakwah beliau. Beliau yang menentukan. Saya kadang kasihan melihat imam. Saya kalau datang ke berbagai tempat kadang-kadang suruh, Buya jadi imam, enggak mau saya. Kenapa? Imam di sana lebih berhak. Tidak boleh orang sembarangan saja mentang-mentang ketua MUI terus nyelonong boy aja ke depan. Al-Imamur Ratib. Muazzin saja kapan? Sekarang kan imam-imam diatur dengan itu. Kalau saya tidak sependapat diatur dengan itu. Imam berhak mengambil kebijakan. Walaupun sudah 10 menit tapi dilihatnya orang masih belum banyak, atau ada persoalan di bawah, ada berbagai macam, atau hujan lebat, imam berhak menunda. Terus kapan iqamat? Menurut imam. Nenda iqamat diatur pula oleh ibu-ibu di belakang. Iqamat lain. Masa ibu-ibu ngatur dari belakang? Ini manajemen masjid di dalam beribadah saja tidak duduk persoalan. Kapan muazzin akan iqamat? Kalau imam telah mengisyaratkan. Walaupun ada riwayat yang mengatakan hadis Ibnu dalam Imam At-Tirmizi itu dhaif, tapi alaihil amal. Begitu amal yang dilakukan oleh para ulama semenjak dahulu. Dan itu ada syawahid, ada hadis-hadis yang menguatkan kapan muazzin akan iqamat kalau imamnya telah masuk ke masjid. Karena itu tidak dianjurkan imam duduk dulu kemudian salat sunat tahiyatul masjid di sini. Imam apabila keluar masuk dari pintu, di situ muazzin langsung berdiri untuk iqamat. Azan memang hak muazzin, tapi iqamat hak imam. Kapan akan iqamat? Muazzin yang menentukan. Tunggu dulu, kata imam. Tunggu. Jangan dirampas pula kewenangan itu. Makanya berulang kali pernah satu kali Bilal radhiyallahu anhu datang kepada Nabi, as-salatu ya Rasulullah, salat ya Rasulullah. Nabi melihat cuaca begitu panas, kata Nabi, abrid ya Bilal, teduhkan hari sedikit, sejukkan. Berulang kali, abrid ya Bilal. Jangan merampas kewenangan itu. Begitu perannya.
ulama tadi. Itu baru peran di masjid saja. Nah sekarang, siapa yang menghuni masjid-masjid kita? Contoh bapak-bapak, silakan pulang ke kampung. Apakah betul ulama yang mengelola masjid itu? Tidak. Kalau ada perguruan tinggi Islam di situ, paling-paling anak kuliah. Nah, orang menyangka itu sudah ulama pula. Dan yang sangat menyedihkan sekali, maaf saja, pengurus masjid lebih tinggi pula lagi kekuasaannya dibandingkan oleh ulama yang membina masjid itu. Sehingga tukang seleksi ustaz adalah pengurus. Untunglah kalau pengurus itu alim pula. Yang bahayanya pengurus jangankan membaca kitab gundul, kitab keriting saja tidak pandai baca. Tapi dia pula yang menentukan, ini ustaz ini enggak benar, ini ustaz ini baru hebat. Ini kan, kalau orang sudah bisa menilai ustaz ini dalam, ustaz ini dangkal, ustaz ini dalam, ini ilmunya tidak tanggung-tanggung yang begini nih. Akhirnya apa kedudukan ulama? Maaf saja, kedudukan ulama seperti orang upahan. Para upahan diundang, datang suruh ceramah, kasih amplop, pulang lagi. Nah saya tidak akan suruh-suruhkan ini, kau ngaji awak semua awak, kau keberang-berang lah. Itulah kenyataan. Nah apa akibat dari cara seperti itu? Rendahnya pandangan orang kepada ulama. Rendah. Nah bagaimana kita mengharapkan orang yang telah kehilangan wibawa kemudian mengawal anak cucu kita di kampung, mengingatkan kelalaian mereka. Kenapa? Mulutnya nak masin lah tu, keceknya nak babakir lah, baku itu. Tengok sebentar kena cemik. Oh ustaz tu. Nah jadi saya mengajak hari ini, kalau kita ingin betul-betul bersama ulama, kita butuh kehadiran ulama di tengah kehidupan kita, kita harus berani mengevaluasi diri kita. Kita harus bisa mengakui kelemahan kita sendiri. Saya tahu di antara kawan-kawan ada yang berjuang, tidak tanggung-tanggung. Saya lihat ada Ustaz Fadlan juga ceramah di sini. Dengar perjuangan beliau. Kawan saya sama-sama di Miumi. Tapi tidak sedikit ustaz-ustaz yang juga demikian adanya. Bertahan dia mendidik anak-anak kita. Coba bayangkan guru TPA bergaji 300.000 sebulan. Lain duitnya tuh. Nah kemudian kita terus bersorak juga nih yang dari Sumatera Barat. Oh kami negeri kami terkenal dengan falsafahnya, adat pesandi, syarat pesandi kitab Allah. Lain dah adat nambah serak-serak gini kan. Apa sebenarnya yang kita banggakan lagi? Apa kita tidak malu dengan pernyataan setiap saat seperti itu? Lihatlah penelitian yang dilakukan oleh Litbang Provinsi Sumatera Barat, berapa tingkat LGBT. Menyedihkan. Tapi apa yang bisa diperbuat oleh ulama? Yang ada ya kita ramai tabligh akbar, tapi kan tak selesai dari tabligh akbar. Selesainya oleh ulama yang bergerak dari hari ke hari. Nah dari situlah makanya MUI Sumatera Barat menyusun kegiatan ulama balik bersurau. Jadi balik bersurau maknanya adalah
kembalikan ulama itu ke markasnya. Balik kalabor sebagai peneliti. Kembalikan dia ke madrasahnya sebagai guru. Kembalikan dia ke tempat asalnya dia berkiprah. Apa itu? Surau masjid. Di dalam tradisi Minangkabau tidak ada surau yang tidak berbuya kecuali sekarang. Kalau dulu surau itu ada buya, dan itulah tonggak tua surau. Makanya pernah dulu ketika pertama kali dicanangkan gerakan balik ke surau, saya bertemu dengan Pak Gubernur, Pak Kemon Fauzi waktu itu. Saya katakan, Pak, ini gerakan balik ke surau saya tak wacana selalu. Kata beliau, kok wacana susah? Kok pakar-pakar nak menyusun? Kamu nak bertanya pakar itu. Kamu bertanya lain tak wacana sih. Kok begitu? Di dalam pandangan syariat, kalau kita akan mewujudkan sesuatu, harus dipenuhi rukun dan syarat, baru sesuatu itu sah adanya. Kan begitu? Kalau tidak terpenuhi rukun dan syarat, tidak sah. Kalaupun ada, apalagi rukun yang tidak ada. Rukun itu yalzamu min adamihi adamu syai'. Kalau tidak ada, dia tidak ada sesuatu. Nah, saya mau bertanya, apa rukun utama orang balik ke surau itu? Balik ke surau kan bukan maknanya pergi solat ke masjid. Ke solat ke surau, solat ke masjid sudah dilakukan orang. Balik ke surau itu artinya kembali memfungsikan kembali surau atau masjid sesuai dengan fungsi asalnya di dalam syariat. Makanya saya termasuk yang tidak setuju orang membatas-batas di surau ini mau bicara apa. Islam itu membicarakan apa saja. Karena itu tidak perlu dibatas-batasi, tidak boleh bicara politik, kampanye memang tidak perlu kampanye. Tapi berbicara tentang politik, memberikan pemahaman kepada umat tentang kepemimpinan, itu bahagian yang harus disampaikan kepada umat di masjid ini. Fungsi itu harus berjalan. Jadi kalau kita mau kembali ke surau, berarti memfungsikan kembali surau. Siapa yang akan memfungsikan? Siapa penanggung jawab dari semua? Di Minangkabau, tonggak tua surau adalah buya. Kan 3 pembagian surau di tanah Minang. Surau Gadak, surau Kaum, surau buya. Surau buya itu kadang disebut orang dahulu surau Sulu namanya. Surau Gadang atau Surau Nagari, Masjid Nagari, siapa yang memimpin? Ulama. Orang gini nampik namanya. Imam Nagari, Khatib Nagari, Bilal Nagari, Qadi Nagari. Itu penanggung jawab Surau Nagari, Surau Gadang. Atau Musajid Nagari. Surau Kaum, siapa penanggung jawabnya? Buya dalam kaum. Siapa buya dalam kaum? Malin suku. Galanya boleh pakai, boleh tuanku. Tapi kedudukannya di dalam orang Ampel jadi malin, berasal dari kata mu'allim. Nah, surau Sulu atau surau buya, siapa yang bertanggung? Buya yang diamanahkan. Untuknya umat membangunkan surau untuk dakwahnya. Atau surau buya. 3 surau di Minangkabau pelajari benda. Kalau nak surau nagari, surau suku. Kalau nak surau suku, ada ulama dahulu yang dihormati oleh umat, yang diminta petunjuk nasihatnya dibuatkan oleh umat surau untuk dia. Tolong buya duduk suku kuning surau itu. Nah sekarang hilanglah semua. Nagari, qadi nagari, imam nagari hanya tinggal nama saja tapi tidak berfungsi.
Malin suku, galana diwarisi tapi tidak dijalankan tugas-tugasnya. Surabaya hampir tidak ada lagi. Nah sekarang bagaimana kita mengatakan Minangkabau baik, hebat, kuat, aman, ketika parit paganya telah rompak, benteng yang telah roboh. Jangan salahkan Pak Nafis mengarang robohnya surau kami. Tidak beliau merobohkan, tapi ketidakpedulian kita dan tidak mengertinya kita akan peran dari surau itu yang membuat surau itu tidak lagi berfungsi sebagaimana adanya. Karena itu Majelis Ulama memutuskan di Padang Panjang dalam deklarasi Sarami Makkah agar ada gerakan ulama balik surau. Kembalikan surau masjid kepada ulama. Ulama yang menentukan arah pembinaan di situ. Ulama yang menyusun konsep pembinaan umat di situ. Ulama yang menentukan bagaimana caranya agar apa yang telah disampaikan itu tidak sia-sia begitu saja tapi berbekas kepada umat. Ulama yang mengevaluasi. Nah, tugas Dewan Kepengurusan adalah untuk membantu tugas-tugas. Itu baru bersama ulama namanya. Tapi kalau ulama diundang dia diamplop sudah itu pulang lalai, itu tidak bersama ulama. Allahu a'lam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.